Judul renungan firman Tuhan pagi ini adalah Allah bertindak. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini, sekuat dan sepintar apapun, kita tidak bisa atau tidak mampu menjalani kehidupan ini sendiri tanpa campur tangan Tuhan Yesus. Kita semua perlu Tuhan untuk campur tangan di dalam hidup kita. Kita butuh penyertaannya. Dan atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Kita bisa berjalan bersama-sama melewati setiap musim hidup kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, marilah kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita berjalan sendiri dengan kekuatan kita, saudara. Libatkan Dia di setiap area kehidupan saudara. Di dalam kita merencanakan apa yang akan kita kerjakan, di dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil, di setiap masalah, tantangan saudara, selalu libatkan Tuhan. Minta Tuhan untuk bertindak di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya mau katakan pagi ini sesuai firman Tuhan adalah serahkanlah hidup kita kepada Dia. Hidup yang berserah kepada Dia adalah hidup yang mempercayai semua kehidupan kita kepada Tuhan. Di setiap pekerjaan kita, keuangan kita, kesehatan kita, saudara, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak buat saudara, kata firman Tuhan. Yang Tuhan mau kita serahkan seluruhnya kepada Dia. Dan Tuhan mau kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang bertindak. Dan Dia adalah Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sempurna. Rahmat dan kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Sukacitanya bertambah, bahkan berkelimpahan bagi saudara dan saya. Sehingga setiap kita itu boleh mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin, saudara. Bagi ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan akan memberkati setiap orang yang mau percaya kepadanya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat ini menegaskan bahwa saat kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami segala berkat-berkat-Nya. Ayat di atas berkata kepada kita, saudara, bahwa mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan adalah jalan yang bagi kita untuk mengalami kebaikan, penyertaan, dan kasih Tuhan. Makanya ayat pokok kita jelas sudah mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi Tuhan berkata bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, maka apapun yang tidak bisa kita lakukan, itu akan mampu kita kerjakan karena Tuhan yang menjadi perisai kita, saudara. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-4 juga berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Di sini kita diingatkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan di saat kita tidak mampu atau tidak sanggup mengatasi segala persoalan. Dan Dia adalah Tuhan yang sanggup melindungi kita, saudara. Hari ini kita kembali belajar bahwa
Percaya kepada Tuhan dan berserah di dalam Dia adalah cara yang paling ajaib untuk memaksa Tuhan melakukan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Jadi saya mengajak kita semua untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan mengizinkan Dia bertindak untuk hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Karena kita itu menyadari, saudara, bahwa kita adalah manusia yang terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kamu beruntung kemanapun kamu pergi. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, Saudara, bertindak dengan benar dan penuh kehati-hatian adalah sikap yang disukai oleh semua orang. Kalau kita ini bertindak dengan asal-asalan, banyak hal yang tidak kita duga bisa terjadi, saudara, dengan sikap yang salah tadi. Seringkali di dalam kehidupan sehari-hari, kita itu menemukan orang-orang yang dengan seenaknya mengucapkan sesuatu kepada orang lain tanpa pernah memikirkan apa yang dampak dari kata-kata yang dia ucapkan. Ada baiknya sebelum melakukan apapun juga, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Minta tuntunan kepada Tuhan. Jangan bertindak sembarangan, saudara. Hati-hati, pikir dan renungkan dengan baik. Setiap keputusan yang akan dibuat harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya banyak belajar ketika saya salah mengambil keputusan-keputusan, saudara. Tapi hari-hari ke depan kita mau belajar sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita pasti berhasil dan beruntung. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebagai kesimpulan firman Tuhan, saya mau katakan bahwa marilah kita berserah penuh kepada Tuhan atas hidup kita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak buat saudara dan saya. Dan ketika Tuhan bertindak, maka segala sesuatu yang kelihatannya mustahil bagi kita akan bisa kita kerjakan. Karena ada campur tangan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Sehingga hidup kita itu akan menang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa, bersyukur pada pagi hari ini karena kami mau belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan atas apa yang sudah dan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kemurahan Tuhan, kami boleh merasakan dan menerima berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Yakin dan percaya Tuhan sudah bekerja dan bertindak atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati. Haleluya.